Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Karena emosi itu fitrah. Dia bisa menjadi jalan kebaikan bagi kita, juga bisa menjadi jalan kehancuran bagi kita. Makanya kalau dalam bahasa Inggris, marah itu apa bahasa Inggrisnya, Bu? Anger. Betul ya? Bahaya bahasa Inggrisnya apa? Danger. Artinya setiap ada marah yang tidak terkendali berarti menanti bahaya saat itu juga. Ada marah tak terkendali akan datang penyesalan. Semua orang yang marah biasanya menyesal. Bagaimana marah ini bukan menjadi penyesalan, tapi menjadi solusi bagi kita. Karena marah ini salah satu cara kita berkomunikasi. Terkadang kita bicara dengan anak, ingin menegur anak supaya benar, kadang kita marah. Kalau marah ini terkendali, insya Allah anak jadi benar gara-gara marah kita. Bagaimana cara mengendalikan marah? Yang pertama menurut Islam adalah diam. Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila seseorang sedang marah, maka diamlah, stop. Apa? Ini yang paling susah nih, benar nggak? Bagaimana supaya diam ini mudah? Tinggalkan lingkungan yang kita sedang marah itu. Kalau orangnya di depan, tinggalin dulu. Karena kalau ada di depan dia, kira-kira bisa diam nggak nih mulut? Nggak bisa. Kenapa? Hatinya isinya perasaan marah, kesel, maka lisan ini gayungnya akan mengeluarkan kata-kata yang lebih tajam daripada pisau. Betul kan? Kalau pedang melukai tubuh, masih ada obat yang bisa dicari. Tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat bisa dicari? Betul nggak? Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tinggalkan lingkungannya, orangnya, kita pergi dulu. Diam. Yang kedua, kalau masih emosi lagi, jangan bikin status di Facebook ya. Apa yang kita lakukan? Ada kalimat yang bisa membuat marah ini hilang. Nabi SAW bersabda, "Inni la'alamu kalimatan idza qalaha dhahaba ma yajid." Ai kama qala. Aku tahu satu kalimat yang apabila seseorang sedang marah lalu dia katakan kalimat ini, maka marahnya akan hilang. Apa itu kata Nabi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? Kata Nabi, al-ghadabu minasyaiton. Marah itu dari setan. Maka lihat orang marah, wajahnya jelek atau cakep? Berarti yang jelek-jelek lagi marah nih kayaknya. Wajahnya kayak apa kalau lagi marah? Kayak setan gitu semua. Tuh kayak setan, merah, betul nggak? Mata melotot, nadanya, suaranya tinggi. Maka berlindunglah kepada Allah dari setan. A'udzubillahi minasy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah." Apabila setan menggodamu, menyulut emosimu, maka kata Allah, berlindunglah kepada Allah dari setan. Nah ini yang keberapa? Saya sih ngetes doang. Masih hidup apa enggak? Yang pertama diam. Yang kedua baca ta'awudz, baca al-isti'adzah. Yang ketiga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berwudu. Kata Nabi SAW, marah dari setan, setan dari api, yang bisa memadamkan api adalah air. Maka kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, maka hendaklah berwudu. Belum kelar juga marahnya, mandi.
nyebur ke laut, insya Allah marahnya hilang. Baik Mas Wal, terima kasih Ustaz Jumar. Itu tadi beberapa tips yang sudah Islam ajarkan sebetulnya ya. Diam, kemudian membaca ta'awudz dan juga wudhu. Ada juga beberapa cara yang nanti mungkin bisa dijawab nanti di beberapa pertanyaan yang nanti akan diajukan oleh beberapa jamaah. Kami persilakan Ibu Rahmatia ya. Silakan Ibu Rahmatia boleh berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahmatia. Kami dari Majelis Taklim Kaum Ibu Ar-Rahman, Komplek Angkatan Laut Kebompala, Jakarta Timur. Berarti ibu-ibu semua ya? Dipastikan ibu-ibu ya, kaum ibu. Iya. Silakan Ibu. Yang terhormat Ketua Masjid Ar-Rahman, yang terhormat Ya. Ustadz, Ustazah, Ya. yang terhormat Langsung Ketua ke pertanyaan, Majelis Ibu. Taklim. Langsung pertanyaan aja Bu, oke. Pertanyaan kami, apa manfaat mengendalikan emosi dalam lingkungan Majelis Taklim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, manfaat mengendalikan emosi di majelis taklim. Berarti ada masalah di majelis taklimnya nih, jangan-jangan. Kadang-kadang ngelihat ada baju baru, marah. Udah gitu tasnya dijajarin di depan ya, Ustaz ya. Silakan Ustaz Jumar. Kadang-kadang ada yang nunjuk bertanya begini, Wah. kalaunya gitu Sengaja. kan, marah. Apa manfaat menahan marah? Menahan marah itu pertama manfaatnya untuk kita terlebih dahulu, kita akan sehat hati. Betul nggak? Karena menurut para dokter banyak penyakit disebabkan karena marah. Makanya kemarahan itu tidak menyakiti orang yang menyebabkannya, tapi kemarahan itu menyakiti orang yang menyimpannya. Saya ulang lagi ya kalimatnya. Kemarahan itu hanya menyakiti orang yang menyimpannya, tidak menyakiti orang yang menyebabkannya. Maka dengan kita menahan marah, dengan kita tidak marah, hati kita bahagia. Orang yang marah itu seperti orang yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Penyakit jantung, itu rata-rata marah tuh. Menarik tensi tuh Ustaz, naik. untuk dibikin status WhatsApp tuh Bang. Iya. Bagus itu. Tensi naik. Berbagai macam penyakit justru kata para dokter lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan mengendalikan emosi kita. Nah, bagaimana dampaknya dengan ibu-ibu majelis taklim yang lainnya? Insya Allah hubungan kita harmonis. Betul? Teman kita akan banyak. Hubungan kita akan panjang. Ustadz, berapa banyak teman saya? Sebanyak maafmu kepada orang lain. Betul nggak? Berapa langgang hubungan kita? Jawabannya seberapa lama kita memaafkan dia. Ini sangat luar biasa. Bahkan umur rumah tangga itu bukan 20 tahun, bukan 30 tahun. Umur rumah tangga itu bahkan umur maaf. Betul nggak? Bu, ibu masih bertahan sebagai istri karena suami ibu sempurna atau karena ibu memaafkan? Tuh Pak, memaafkan katanya Pak tuh. Subhanallah. Jadi ternyata jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kata Kiai kita, Kiai Fikri MZ, beliau mengatakan bahwa yang membuat kita sakit hati itu bukan karena mulut orang, tapi karena kita memilih tersinggung. Bisa nggak milih tidak tersinggung? Bisa milih tersinggung nggak? Kalau demikian, kalau kita tersinggung itu salah siapa? Salah kita, kita telah menyakiti diri kita. Maka memaafkan adalah saat kita berbuat baik kepada diri kita. Memaafkan itu bukan tentang dia, tapi memaafkan itu tentang kita. Kita ingin hati sehat, ingin hidup bahagia. Aku mencintai diriku, aku nggak ingin hatiku sakit, karena itu aku maafkan dia. Maka sesungguhnya memberi maaf adalah menghadiahi diri kita sendiri, membebaskan seorang tawanan, dan tawanan itu adalah diri kita sendiri. Itulah maaf. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Jumaruddin. Boleh duduk kembali. Dan di segmen nanti kita akan juga mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Fikri Haikal. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.